wajib mutasil. Mad tabi'i atau mad badal ke depannya ada alif atau hamzah di satu kalimat. Ya ayyuha satu kalimat, alladzi satu kalimat. Ya ayyuhan, ya ayyuhan, ha bukan hal ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya ayyuhalladzina, hal alif lam sa siapa di mato bi ini tidak kayak ini tidak. Nah ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina, di mato bi bagian luar kaf nah pendek amat, badal bagian luar kema pendek nu mad majaiz no masih kalimat wajib sekarang majaiz. Matobi'i ada alif ke depannya di misah kalimat. Nah amanu satu kalimat, inja'akum satu kalimat, amanu banyak gitu teman. Ipa dimasukkan ke dalam hidung atau berbentuk mad wajib nggak sama ja'akum ya. Hidung tadi mad jaiz sekarang mad wajib. Inja matobi ke depannya ada alif atau hamzah di satu kalimat. Inja'akum tidak sabawi famato bi si pendek iklab sambil menghadapi ba ya di pendek nah pendek ba pendek ba dimasukkan ke dalam hidung, fa pendek, ta pendek, baik pendek, ya pendek, nu mato bi panjang dua harakat. Matobi majaiz mo fasil matobi ke depannya ada alif dimisahkan. Kata bayanu ta an ipa du pendek si mato bi panjang dua harakat, du mato bi qaumadin mam iklab ya. Bi pendek jadi ada ha panjang dua harakat, la pendek tinggi, ba pendek, dus pendek, bi pendek, mato bi a pendek, la mato mad badal panjang dua harakat, ma mato bi fa pendek, a pendek, du tidak sapawi. Nah mad badal panjang dua harakat, bi pendek, mi mad ani dili sukun. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu beriman, indika ja'akum datang kepadamu fasikun orang fasik. Nabain dengan berita, fatabayanu maka jelaskan, an agar usibu kamu tidak menimpakan kaum bijahalatin karena kebodohan, tidak tahu fatusbihu maka jadilah kamu ala atas apa fa'altu perbuatanmu nadimin orang-orang yang menyesal. Artinya wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telikilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesatkan perbuatanmu itu. Kelompok ayat ini menguraikan bagaimana berlaku dengan sesama manusia ya. Tahu ya, bergaul dengan sesama manusia ya. Ada sekarang di sosmednya, media sosial banyak berseliweran bahwa banyak berita yang hoax ya, subhanallah. Langsung orang share ada apa eta tujuan naon teh di share eta baca dibaca naon teh masuk itu share urang jadi baca di naon share teh tidak betul bukan salah teh harusnya orang beriman tabayun dulu benar tuh ya teh salah teh itu disuruh oleh Allah itu dulu ya teh bisa mencelakakan umat Islam lah tah jadinya teliti dulu gitunya sebelum men-share gitu. Nah, orang mah tinggal share langsung. Cari apa cara bisa hebatnya Islam itu, hebatnya Al-Quran itu supaya tidak jadi madarat bagi kaumnya. Subhanallah ya. Nah, diawali dengan tuntunan bagaimana
menghadapi orang fasik. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita yang penting, maka janganlah kamu tergesa-gesa menerima berita itu, tetapi telitilah, tabayun terlebih dahulu kebenarannya. Bisa mencelakakan kita. Jangan men-share berita tersebut sebelum diteliti dulu tentang kebenarannya. Hal ini penting dilakukan agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan. Kamu mengikuti berita itu yang akhirnya kamu menyesal perbuatan itu yang terlanjur kamu lakukan. Sehingga berita anu tahun lalu di-share deui ya teta. Duka anu ya ada teh tahun lalu ya di-share deui. Cenah teh geus beda ayo cenah oh ayo bisa-share gitu. Masa orang itu tara. Ayat ini memberikan tuntunan kepada kaum muslim agar berhati-hati dalam menerima berita, terutama jika bersumber dari orang yang fasik. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk menghindarkan penyesalan akibat tindakan yang diakibatkan oleh berita yang belum diteliti kebenarannya. Quran surat Al-Hujurat yang kita baca, Quran surat Al-Hujurat. Nah kemarin malamnya apa? Tulisna bagi tulisna bagian surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat subhanallah. Artinya kamar-kamar. Hujuratnya kamar, hotel kamar-kamar ya hotelnya kamar-kamar ya. Surat yang diturunkan di Madinah sebanyak 18 ayat. Nama Al-Hujurat diambil dari kata Al-Hujurat yang terdapat pada ayat 4. Sebab ayat 4-nya surah Al-Hujurat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Ayat surat Al-Hujurat ayat 4. Tanya, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Zaman baheulanya, zaman baheula cenah isi tingkat teh. Ayeuna caraan teh. Saruanya di bojong pertama ayatnya. Nah, pertama kali mah cenah isi kitu teh. Banyak kodok. Subhanallah. Dok anu baheula anyar we kalau saudara sahabat tilunya terus saya listrik kita subhanallah. Nah, poe mau poe subhanallah. Di Arab sarua. Zaman kami bawa cat aya listrik. Malah masjid ya. Di pelapak rumah, rumah subhanallah. Pohon kurma jadi itu heula. Salat di mana? Di padang pasir sobat, di pasir. Di pina naon sih? Subhanallah dan ayat cakap ayo hadiahnya Masjidil Haram, Masjid Nabi ada kalau lama subhanallah dan ayat subhanallah. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dengan cara yang tidak sopan dari luar kamar kediamanmu dan kediaman istri-istrimu, kebanyakan mereka tidak mengerti tata krama, kehormatan dan pengagungan yang seharusnya dilakukan kepadamu. Dalam Quran orang fasik adalah orang yang melanggar ketaatan kepada Allah. Yang disebut dengan orang fasik itu adalah orang melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya serta melakukan dosa kepada Tuhannya dan manusia. Itu disebut orang yang fasik, melanggar dan hukum-hukum Allah, melanggar kepada sunnah Rasulullah dan suka mempaseaan pada manusia. Saya disebut orang apa? Orang pasean tara. Cakapnya. Kalau pasean seharusnya orang fasik tak disebut. Kajian istri. Kajian istri kade tanya. Masa pasean istri? Kata fasik berasal dari bahasa Arab. Fasik yang berarti keluar dari sesuatu. Beberapa ciri orang fasik disebutkan dalam Al-Quran antara lain pertama merusak janji
kepada Allah. Tanda orang sudah berikrar membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Suka naon? Suka ikat kepada Allah, rusak janji. Masa kurang rusak janji? Nah, janji kepada Allah, jangan tadi narek taat kepada Allah. Sakapeung taat, sakapeung taat. Kalau pada taat kepada Allah. Subhanallah, orang mah ada kumaha karena ada setan teh. Subhanallah. Kudu rame mah kitunya. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6 sampai ayat 7. Pertama, seorang muslim diwajibkan untuk mengecek kebenaran berita yang sampai kepadanya. Hal tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk mencegah dari menyakiti orang lain karena kesalahan pemberitaan sehingga mengakibatkan lahirnya penyesalan karena telah melalaikan identifikasi berita. Yang kedua, ayat ke-6 merupakan dalil dari diterimanya kabar satu orang apabila pembawa berita tersebut orang yang adil. Sesungguhnya perintah identifikasi pada ayat adalah jika pembawa berita orang fasik, barang siapa yang diketahui kefasikannya, berita yang dibawanya pun otomatis batal. Dengan demikian, fasik adalah penyebab identifikasi apabila sifat fasik tersebut tidak ditemukan ilahnya pun menjadi hilang. Nah, Sholih Al-Utsmaini berkata, berita orang fasik itu ada faedahnya. Berita orang fasik itu ada faedahnya, yaitu untuk menggerakkan jiwa, untuk bertanya dan meneliti kebenarannya. Tanpa berita dari mereka, kita tidak akan bergerak dan berusaha. Mungkin itu ya, cukup segitu deh. Nah, kembali lagi. Ya.